Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah masjid di tempat yang berkah dan mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur dengan izinnya dan dengan rahmatnya serta ridhonya kita diringankan langkah kita, akal pikiran kita untuk bersama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kewajiban fardhu ain bagi kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal terbaik yang besar pahala dan berkahnya bagi dunia hingga akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan umat manusia, beliau yang kita sebut namanya dalam salawat kita. Semua dengan salawat ini kita menjadi umatnya yang terus mengikuti beliau dalam segala keadaan yang ada hingga akhir kematian kita nanti. Dan di akhirat nanti semoga kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan syafaat itu perjalanan kita menuju surganya Allah dipermudah dan sukses adanya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu rukun khutbah singkat pada momen Jumat kali ini, khatib mengajak kepada para jamaah yang hadir, mari kita senantiasa mengetuk pintu hati kita agar menjadikan takwa sebagai tujuan utama kita, dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Rajab itu bulan mulia, termasuk bulan haram namanya. Mari kita menghormatinya dengan sikap terbaik kita. Banyak mohon ampun kepadanya, beristighfar sebanyak-banyaknya atas segala salah dan dosa pada Allah dan pada sesama. Banyak zikir setiap harinya, ingat Allah dengan lisan kita, ucapkan dengan penuh cinta sampai meresap ke dalam jiwa. Banyak membaca Quran mulia sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dan bahagia dari dunia hingga ke surga. Banyak kita membaca doa agar Allah memberi berkahnya, berkah umur, sehat badannya, berkah rezeki dan ilmunya. Dari untaian bait-bait syair indah ini kita dapat menangkap pembelajaran yang sangat berarti dan berharga, bahwa bulan Rajab itu salah satu bulan yang mulia dan termasuk bulan-bulan haram, bulan yang wajib dihormati dan disucikan. Bulan haram itu dalam Al-Quran ada 4 yang mesti kita sucikan dan kita muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari ini alhamdulillah kita berada pada bulan Rajab, yaitu 18 Rajab 1444 Hijriah. Maka kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram, maka kita hendaknya mengambil sikap terbaik, mesti berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Di antara sikap terbaik yang mesti kita tunjukkan adalah yang bersifat spiritual kerohanian,
Yaitu pertama, banyak memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Nabi memberikan contoh kepada kita dan beliau adalah manusia yang tidak berdosa. Memberi contoh kepada kita bahwa beliau senantiasa membaca istighfar, bertaubat setiap hari antara 70 sampai 100 kali. Nabi yang begitu agung akhlaknya dan diampuni semua dosa-dosanya, bahkan tidak termasuk orang yang berdosa, sebegitunya memohon ampun kepada kita. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak melakukan salah dan dosa. Nabi memberikan informasi kepada kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang bertaubat. Taubat dalam Islam itu sangat mudah. Cukup kita mengucapkan istighfar astaghfirullah atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita menyesali dosa-dosa kita. Lalu kita berjanji dalam diri kita untuk tidak mengulangi kembali, maka itu sudah termasuk taubat. Banyak dosa-dosa yang tidak kita sadari. Mungkin sehari-hari kita pernah berbuat zalim dengan merendahkan, menghina teman kita, tidak taat kepada guru, tidak patuh kepada orang tua, menyepelekan hal-hal yang penting. Ini termasuk dosa-dosa yang mesti kita sadari dan kita bertaubat. Maka melalui momen bulan Rajab ini, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya dan kita atur waktunya sesuai kesempatan kita yang ada. Bisa kita laksanakan sehabis sholat 5 waktu atau di tengah malam kita sholat tahajud. Gunakan kesempatan yang kosong itu untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang banyak berlumuran dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat seluas-luasnya kepada semua hambanya sebelum hamba tersebut meninggalkan alam dunia ini. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, sebentar lagi mau meninggal dunia, maka itulah batas terakhir pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala. Atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita. Maka mari para jamaah sekalian, selagi kita masih bisa melangkah, bergerak dan bernapas di muka bumi ini, mari kita memperbanyak istighfar. Di sisi lain, dengan kita banyak membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi, dan memberikan kemudahan dalam berbagai hal kesulitan yang kita jumpai di alam dunia ini. Setelah kita berzikir dengan bertaubat memohon ampun pada Allah, lalu kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya, yaitu membaca kalimat-kalimat thayyibah yang mudah dan sering kita dengar, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini hendaknya dibaca dengan tulus, dengan lisan kita yang jelas dan terang. Kita perdengarkan kepada seluruh anggota tubuh kita. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, lalu kita serap ke dalam hati dan jiwa kita, agar zikir ini berdampak positif bagi peningkatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya zikir ini mengantarkan kita kepada cinta, karena disebutkan siapa yang cinta maka akan sering menyebut namanya. Seseorang yang cinta kepada kekasihnya maka senantiasa disebut namanya dalam waktu-waktu yang diinginkan. Demikian juga kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap
saat ada waktu-waktu dan kesempatan, dari menit-menit yang ada, dari waktu-waktu yang ada, kita membaca zikir, kita bisa membaca subhanallah, kita bisa membaca alhamdulillah, kita bisa membaca Allahu Akbar. Dan ini menjadi solusi bagi setiap umat manusia, terutama kaula muda. Dengan zikir-zikir yang menghunjam ke dalam hati, maka ini akan menjadi rem untuk tidak berani mengucapkan kata-kata kotor. Karena ketika mengucapkan kata-kata kotor, ada cahaya zikir mengalir dari jiwa kita, dari hati kita. Begitu kita ingin menghina dan merendahkan teman, maka secara refleks kita mengatakan astaghfirullahaladzim. Atau kita mendapatkan nikmat, bukan malah sombong, tapi kita bersyukur ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah kalimat-kalimat ini yang akan bisa mengontrol kemana arah pikiran dan bagaimana kita berbicara. Yakinlah, kalau kita benar-benar memasukkan zikir ini sampai ke dalam relung hati kita, meresap ke dalam tulang sumsum kita, maka itu akan menjadi karakter untuk menjaga lisan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Islami yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berzikir, kita sempurnakan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Dari 24 waktu yang ada, 24 jam waktu yang ada, kita mesti bisa menyisihkan waktu tersebut walaupun hanya 5-10 menit. Karena Quran adalah kitab suci umat Islam, maka wajib hukumnya kita membaca dalam kesibukan kita. Kita bisa mengatur waktu. Pada waktu momen apa luang kita membaca Al-Quran? Mungkin sehabis maghrib, mungkin sehabis subuh, mungkin sehabis zuhur dan lain sebagainya. Mari kita intip-intip waktu kita untuk bisa menyempatkan diri dengan membaca Quran. Karena Quran itu merupakan pedoman dan petunjuk hidup manusia untuk mengantarkan umat manusia selamat dan bahagia dari dunia hingga ke surga. Jangan sampai Quran ini hanya sekedar namanya, hanya sekedar pajangan dalam rumah kita. Maka kita usahakan di tengah kesibukan kita belajar, menuntut ilmu dan bekerja, kita buka Al-Quran dari surah Fatihah sampai surat An-Nas, dan rasakan mukjizat Al-Quran itu akan memompa iman kita dan akan memompa semangat kita. Jangan sampai ada alasan, kalau saya rajin membaca Quran maka pekerjaan saya terganggu, kalau saya rajin membaca Quran maka pelajaran saya terganggu. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang wajib kita lawan dan kita tinggalkan. Justru dengan rajin membaca Quran akan menambah rasa semangat dalam diri kita, akan menggerakkan hati kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Karena Quran itu adalah kalam Allah yang mulia untuk memberikan suatu suntikan hal-hal yang positif bagi keselamatan dan keamanan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Terakhir, mari di bulan Rajab ini kita gunakan untuk banyak berdoa. Doa yang diajarkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nabi memberikan petunjuk doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini dan berkahilah kami pada bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah umur kami untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita ingin hidup berkah, berkah dalam segala-galanya, terutama berkah umur kita, sehat badan kita, berkah rezeki kita, dan berkah ilmu kita. Kalau hidup kita ini penuh dengan berkah, maka semuanya akan menjadi indah. Walaupun mungkin secara materi hidupnya sederhana, tapi begitu terasa indah dan bahagia karena Allah memberikan berkah kepada kita. Walaupun uang kita banyak, walaupun fasilitas kita mewah, kalau nggak ada berkah maka terasa begitu hampa, tersiksa dan bagi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah diantaranya mencari berkah. Maka berkah-berkah yang ingin kita capai kesempatannya ada pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Harapan kita dengan keberkahan yang kita dapatkan ini nanti,
Puasa yang kita lakukan nanti adalah puasa yang betul-betul lillahi ta'ala. Puasa yang betul-betul mendapatkan satu derajat yang tinggi, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Puasa dapat merubah perilaku hidup kita. Puasa yang dapat menjadikan kita menjadi insan-insan yang senantiasa dapat menahan hawa nafsu kita. Karena puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa yang dapat mengalahkan hawa nafsunya. Semoga sedikit khutbah yang bisa khotib sampaikan ini memberi arti dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kehidupan kita, menata diri menjadi mukmin-mukmin yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.